Hai Sobat Jari Pelawi Chess. Siapa dari kalian yang pernah bermain, kalian menang dengan skakmat pion? Ini saya perlihatkan teman-teman, bukan pertandingan persahabatan. Ini pertandingan resmi kejuaraan catur dunia 1 April 1896. Harry Nelson Pillsbury versus Immanuel Lasker. Bagaimana keseruannya teman-teman? Langkah taktikal jelas terlihat, brutal yang pastinya. Posisional juga tampak di pertandingan ini. Siapkan konsentrasi tinggi. Durasinya hanya 12 menit. Untuk kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Harry Nelson Pillsbury memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Immanuel Lasker, pion D5. Putih, pion C4. Teman-teman juga pasti harus tahu karena sudah sering lihat di video-video sebelumnya. Setelah hitam pion E6, langkah pembukaan apa ini? Tulis di kolom komentar. Siapa yang tepat, saya akan sematkan komentarnya. Di sini Immanuel Lasker berupaya untuk mengaktifkan gajah gelapnya. Setelah itu putih kuda ke C3 dan hitam kuda ke F6. Pertandingan berlanjut. Lagi-lagi putih memainkan kudanya ke F3. Sudah jelas terlihat teman-teman. Setelah pion C 2 langkah, putih mengabaikannya. Penempatan gajah ke G5 mengancam posisi kuda. Immanuel Lasker pukul pion dengan pion dan dibalas dengan menteri. Kuda ditempatkan ke C6 mengancam menteri. Di sini ada problem sedikit teman-teman. Karena apabila kalian berpikir pukul kuda dengan gajah dengan tempo mengancam menteri, hitam akan mengambil keuntungan. Pukul menteri dengan kuda pasti dibalas. Gajah pukul menteri, ada tempo skak dan mengancam benteng. Ini terlihat jelas oleh Harry Nelson Pillsbury. Dia tidak akan mungkin melakukan ini teman-teman. Saat menteri diancam, langsung ditempatkan ke H4. Immanuel Lasker dengan posisi seperti ini, gajah ke E7 menjaga kuda, dan sekaligus juga untuk rokade sayap raja langkah ke depannya. Setelah putih rokade sayap menteri, Immanuel Lasker menunda rokade sayap raja. Dia melihat peluang teman-teman, langsung menempatkan menterinya ke A5. Apa balasan dari putih? Memainkan pion E 1 langkah, berupaya untuk peta gajah terangnya. Bisa ditempatkan ke C4 nanti apabila pion terjadi pertukaran. Selanjutnya, dengan kondisi seperti ini, penempatan gajah ke D7 dan dibalas. Raja mengambil langkah safety, berpindah ke B1. Pion H dimainkan mengancam gajah, tetapi ini hanya gertakan teman-teman, karena benteng sedang dipin oleh menteri. Maka dari itu, Harry Nelson Pillsbury memukul pion dengan pion. Kondisi mengancam kuda. Immanuel Lasker membalasnya dengan pion. Pertandingan berlanjut, kuda ditempatkan ke D4, berharap melakukan pertukaran kuda, tetapi hitam rokade sayap raja. Kini gajah telah terancam. Tidak akan mungkin ke F4 karena ada cakaran pion kepada menteri dan gajah untuk ke depan. Maka dari itu, putih langsung mengeliminasi kuda. Setelah dibalas dengan gajah, posisinya pun menteri terancam. Langsung ditempatkan ke H5 berharap mengancam pion D5 2 kali. Immanuel Lasker memukul kuda dengan kuda dan dibalas dengan pion. Bagaimana Immanuel Lasker menciptakan langkah posisional? Di sini terlihat teman-teman. Pion melindungi gajah, gajah juga melindungi pion. Setelah putih pion F4 berupaya untuk melakukan serangan. Karena pemain ini kedua-duanya memiliki langkah taktikal yang brutal teman-teman. Immanuel Lasker juga melakukan hal yang sama, penempatan benteng ke C8 mengancam posisi kuda. Sama-sama menyerang. Putih pion F5 mengancam gajah, dan Immanuel Lasker mengabaikannya. Luar biasa teman-teman. Langsung memukul kuda dengan benteng.
melakukan pertukaran kualitas perwira. Tetapi Pillsbury tidak memukulnya dengan pion karena apabila ini terjadi langsung disambut dengan menteri, teman-teman. Dan jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh putih hanyalah mengajak pertukaran menteri. Anggap saja kondisi ini diiakan oleh hitam. Beranggapan, menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Konsekuensi ataupun dampak ke depannya hanyalah pertandingan in-game. Karena bila kalah satu kualitas perwira, tetapi untung 2 pion, gajah bisa memukul pion yang ada di F5 untuk hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Harry Nelson Pillsbury tidak memukul benteng, melainkan dia memukul gajah dengan pion. Apakah pion tersebut disambut dengan pion? Immanuel Lasker lagi-lagi melakukan langkah brutal, teman-teman. Apakah menyelamatkan bentengnya? Bagaimana, teman-teman? Kemana? Yaps, ke A3. Mengorbankan, teman-teman. Kita berandai, apabila pion pukul benteng, maka inilah yang akan terjadi. Menteri tempo skak ke B6. Raja apabila ke file C, jelas ada ancaman benteng, skak. Dan kemanapun nanti raja berlari, akan tewas dikejar oleh gajah, menteri, dan benteng. Coba kita berandai dengan kondisi tempo skak, menteri yang di B6 dan raja yang di B1. Raja ke A1. Kita analisis, teman-teman, agar kita mendapatkan ilmunya untuk kita bermain nanti. Raja ke A1. Pastinya, gajah pukul pion, tempo skak. Apa yang bisa diperbuat oleh putih dengan kondisi seperti ini? Hanya memukul gajah dengan benteng dan kembali disambut dengan menteri, tempo skak, teman-teman. Raja bergeser ke B1. Pion pukul pion. Kedepannya, jelas, teman-teman. Hitam akan unggul. Karena unggul 2 pion bebas yang ada di jalur E dan di jalur D. Ini terlihat jelas oleh Harry Nelson Pillsbury. Apabila ini tetap dijalankan, kalian penasaran, teman-teman. Anggap langkah gajah dan tempo skak, raja bergeser ke A1, benteng ditempatkan ke F2. Semakin sulit keadaannya, teman-teman. Walaupun putih menang 1 perwira, ada hitam. Jangan kalian lupakan pion E dan pion D ini sangat berbahaya untuk ke depan. Sangat bebas. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini, setelah benteng ditempatkan ke A3 oleh hitam, langkah putih. Pukul pion, tempo skak, dibalas dengan benteng. Kelanjutan dari langkah pertandingan ini, Harry Nelson Pillsbury memutuskan memukul benteng dengan pion. Keadaannya berubah sedikit, tetapi sudah fatal, teman-teman. Immanuel Lasker langsung mengambil keuntungan, menteri ke B6, tempo skak ditutup dengan gajah. Fungsinya sangat jelas, teman-teman. Ini adalah langkah taktikal. Karena apa? Saat menteri memukul gajah tersebut, tempo skak sama, tetapi perlindungan pion yang ada di D5 itu sudah tidak terjaga. Inilah bedanya setelah raja bergeser ke A1. Putih mempunyai peluang untuk tempo skak. Karena apa, teman-teman? Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, gajah pukul pion, tempo skak, gajah akan dipukul oleh benteng. Maka dari itu, posisinya jelas. Immanuel Lasker benteng ke C7. Tujuannya penempatan ke C2 agar menteri bisa skakmat nanti di B2. Putih melihat jelas hal ini. Maka dari itu, dia mengantisipasi, langsung menempatkan bentengnya ke D2. Langkah ini sangatlah tepat dan cerdas, teman-teman. Karena tujuan dari benteng hitam untuk ke C2 sudah terpatahkan. Terlihat memang ada gajah memukul pion, ini tidak akan mungkin terjadi. Karena langsung akan dibalas oleh benteng. Tujuan Immanuel Lasker bisa menempatkan ke C2, tetapi ini sudah patah karena ada tempo skak dan mengancam menteri. Harus terjadi pertukaran. Posisi seperti ini jika dilanjut 100% putih akan menang. Maka dari itu, langkah taktikal penempatan benteng ke C4 mengancam pion D4. Respon dari Harry Nelson Pillsbury langsung mendabal bentengnya ke jalur D. Mungkin kita berpikir langkah hitam bisa langkah baik adalah menteri ke C6 agar bentengnya nanti tempo skak di C1.
Beranggapan gajah bisa pukul pion dan dibalas dengan benteng, tetapi Emanuel Lasker tidak melakukan hal itu. Penempatan benteng ke C3. Apa tujuannya? Ada incaran mungkin pion yang ada di A3. Alasan putih, menempatkan menteri ke F5 agar lebih leluasa untuk tempo skak di E6. Sekaligus juga menjaga kotak yang ada di B1. Hitam, menteri ke C4. Jelas teman-teman, tujuannya benteng ke C1. Raja naik ke B2. Langkah berikutnya teman-teman, Emanuel Lasker langsung mengeliminasi pion yang ada di A3. Tidak akan bisa teman-teman dipukul dengan raja. Karena apa? Kita berandai. Jika ini terjadi, hitam akan tempo skak menteri ke C3, raja naik ke A3. Berikutnya teman-teman, pion yang mengambil alih untuk skak dan harus dipukul dengan raja. Giliran menteri ke C4 dan raja satu pilihan ke A5 dan skak mat oleh gajah petak hitam. Luar biasa teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Harry Nelson Pillsbury sebagai buah putih tidak memukul benteng, tetapi posisi seperti ini. Dia memainkan skak, menteri ke E6. Mudah saja, raja ke H7. Selanjutnya, karena waktu sudah mendesak, dia akhirnya memukul benteng dengan raja. Apakah konsekuensinya sama dengan langkah yang seperti dilangkahkan tadi? Sama teman-teman, tetapi di sini bisa tercipta skak mat oleh pion. Permainan terus berlanjut, menteri tempo skak ke C3, raja ke A3. Berikutnya, pion B5 dipukul oleh raja. Harus dipukul teman-teman. Seperti yang tadi, menteri tempo skak, raja ke A5. Seterusnya, yang menjadi pembeda untuk posisi seperti ini, tempo skak gajah petak hitam di D8 harus ditutup dengan menteri, dan terjadilah skak mat pion yang sangat cantik. Begitu juga kombinasi sebelumnya, serangan yang sangat brutal. Nikmat mana lagi yang kalian tidak syukuri dari video-video unggulan Jari Kelawi Chess? Harapan dari channel ini hanya kepada kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.